Hello, good afternoon everyone. Today we will talk about the Stuart Dynasty for our 12th meeting. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang silsilah kerajaan Inggris pada masa dinasti Stuart. Next. The Stuart Crowns and Parliament. Para raja Inggris dari dinasti Stuart dimulai dari James I dan seterusnya. Mereka dianggap kurang berhasil dibandingkan raja Inggris di masa dinasti Tudor. Dan mereka juga seringkali mengalami pertengkaran dengan parlemen. Hal ini mengakibatkan perang saudara. Dan satu-satunya raja Inggris yang pernah diadili dan dieksekusi di masa itu adalah seorang Stuart. Pada akhirnya, putra raja yang mati dipanggil kembali untuk menduduki tahta kerajaan Inggris. Raja Stuart lainnya diusir dari tahtanya oleh putrinya dan suaminya yang berasal dari Belanda, yaitu William of Orange. William menjadi raja melalui pemilihan parlemen, bukan dikarenakan hak lahir yang ia miliki. Dan ketika silsilah kerajaan Stuart terakhir, Ratu Anne meninggal pada tahun 1714. Monarki pun tidak lagi benar-benar kuat seperti ketika James ke-6 pergi ke selatan dari Skotlandia. Dan pada akhirnya, James tidak dapat mengumpulkan uang atau memerintah tanpa pekerjasama yang baik dengan parlemen. Kelompok-kelompok parlemen ini diwakili oleh House of Commons. Next. Slide ini kita bisa melihat ilustrasi dari Raja James yang pertama. Ia terlihat sedang duduk di sebuah kursi berwarna merah dan menggunakan jubah kerajaannya. Next. The Commons demands to the Crown. Imbalan uang digantikan oleh tuntutan oleh the House of Commons atau member-member parlemen yang berasal dari rakyat jelata, yaitu kekuasaan politik. Kemenangan the Commons dan kelas-kelas yang diwakilinya pun tidak terhindarkan. Kondisi ini menunjukkan hal yang menarik untuk mengetahui bagaimana dinasti Tudor dapat menangani kekuatan yang tumbuh dari House of Commons. The Parliament fights against the Crown. Tanda-tanda pertama konflik pada tahun 1601 adalah masalah antara The Crown dan The Parliament. Terjadi ketika The Commons marah atas kebijakan Elizabeth, yaitu menjual monopoli perdagangan. Namun, parlemen tidak menuntut adanya perubahan. Seperti Elizabeth, James ke-1 berusaha untuk memerintah tanpa parlemen. Ia mengungkapkan pendapat ini secara terbuka dan hal ini menyebabkan masalah dengan parlemen. James I harus meminta bantuan parlemen untuk menaikkan pajak. Hal ini dilakukan James I untuk membayar hutang. James pun akhirnya disetujui oleh parlemen keinginannya, namun sebagai gantinya, parlemen bersikeras pada hak untuk membahas kebijakan James, yaitu kebijakan dalam negeri dan luar negeri, yaitu hukum yang hanya bisa dibuat dengan Act of Parliament atau undang-undang parlemen. James pun pada akhirnya melepas Coke dari posisinya, yaitu Ketua Mahkamah Agung. Tetapi pada akhirnya, James I pun juga membuat posisi Coke menjadi Member of Parliament, dan Coke pun terus membuat masalah di parlemen, yaitu dengan mengingatkan parlemen tentang ketentuan Magna Carta, yang dianggap sebagai The Great Charter of English Freedom. Meskipun klaim ini tidak benar yang dilakukan oleh Coke, tetapi klaim dari Coke ini digunakan oleh parlemen secara politik. Next. Berikut ini adalah ilustrasi dari Coke yang merupakan Member of Parliament yang dikeluarkan dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Agung oleh James I. Next. Bad relationship between the Crown and the Parliament. Klaim yang berlangsung menjadi pertengkaran pertama antara James dan Parlemen, dan hal itu memulai perasaan yang buruk yang berlangsung selama seluruh pemerintahannya, dan juga berakibat kepada perasaan putranya Charles I. James I berhasil memerintah tanpa parlemen antara tahun 1611 hingga tahun 1621. Tetapi kondisi itu tercapai karena Inggris tetap damai, dan pada tahun 1618, tepatnya pada awal perang 30 tahun di Eropa, parlemen pun ingin berperang melawan Katolik. Dan pada tahun 1625, James I hingga kematiannya selalu mengalami pertengkaran dengan parlemen, baik tentang uang dan keinginannya untuk berperan dalam kebijakan luar negeri. Charles I mendapati dirinya selalu bertengkar lebih sengit dengan The Commons atau member dari kalangan rakyat jelata Inggris daripada yang dilakukan oleh ayahnya, terutama dikarenakan masalah keuangan. Dan akhirnya ia berkata bahwa parlemen ini semua akan selalu dalam kekuasaannya. Dan ketika
ia menemukan buah dari anggota parlemen, maka bisa berlanjut atau tidaknya parlemen itu tergantung pada kekuasaan Charles. Maka dari itu Charles pun memutuskan untuk membubarkan parlemen, dan ia juga memaksa untuk memanggil parlemen kembali dikarenakan membutuhkan bantuan keuangan. Dan tentunya meskipun parlemen dikembalikan posisinya oleh Charles, pertengkaran tetap berlangsung. Next. Parliament needed by the Crown. Ketika ia mencoba mengumpulkan uang tanpa parlemen dengan meminjam dari pedagang, bankir, dan bangsawan pemilik tanah, parlemen memutuskan untuk membuat Charles I menyetujui hak parlemen tertentu. Ia berharap Charles I tidak dapat mengumpulkan cukup uang tanpa bantuannya. Dan pada tahun 1628 hal ini pun terjadi. Sebagai imbalan atas uang yang sangat dibutuhkan Charles I, ia pun menjanjikan akan mengumpulkan uang melalui Act of Parliament, dan ia tidak akan memenjarakan siapapun tanpa alasan yang sah. Hak ini dikenal dengan The Petition of Rights, dan menetapkan aturan penting pemerintahan oleh parlemen. Karena raja sekarang telah menyetujui bahwa parlemen mengontrol keuangan negara, anggaran nasional, dan hukum. Dan Charles I pada akhirnya menyadari bahwa petisi yang ia buat membuat King's Divine Right menjadi terdengar tidak masuk akal, dan ia memutuskan untuk mencegah digunakannya ketentuan tersebut di tahun berikutnya. Charles I mengejutkan semua orang karena mampu melakukan pemerintahan tanpa bantuan parlemen, dan Charles I ini tidak melihat alasan apapun untuk menjelaskan metode kepemerintahannya yang berhasil kepada siapapun. Next. Berikut ini adalah ilustrasi dari Charles I. Next. Religious disagreement. Mereka telah memberinya waktu yang sulit sebelum ia menjadi Raja Inggris pada tahun 1603. Mereka adalah anggota parlemen. Dan ada juga orang di Inggris yang dikenal sebagai kaum Puritan seperti Presbyterian Skotlandia. Mereka menginginkan gereja yang demokratis. Dan pada tahun 1604, kaum Puritan bertemu dengan James I. Kaum Puritan ini meminta James I menyingkirkan para uskup Anglikan untuk menjadikan gereja Inggris lebih seperti Kirk. Tetapi James I hanya melihat bahaya bagi kerajaan Inggris. Seorang Presbyterian Skotlandia juga setuju dengan monarki seperti Tuhan, the devil with the God. Dan katanya, mereka juga menyuruh untuk dengan kata-katanya yaitu, jika tidak ada arbitration maka tidak akan ada keberadaan raja. Charles I berbagi ketidaksukaan ayahnya terhadap Puritan, dan sekelompok kecil umat Katolik telah tertangkap mencoba meledakkan gedung parlemen dengan Raja James I di dalamnya. Pelarian raja dan parlemen menarik imajinasi orang. Lalu pada tanggal 5 November, hari perayaan tersebut diiringi dengan api unggun dan kembang api. James I pun menyadari betapa usaha arbitral law untuk membuat Scottish Kirk menerima organisasi gereja Inggris itu membahayakan posisinya serta putranya. Namun Charles I tidak menyadari bahaya tersebut karena ia sejak kecil tinggal di Skotlandia. Next. Di sini adalah ilustrasi dari Archbishop Laud. Next. Politics, Freedom, and Religious Conflict. Ketika Laud mencoba memperkenalkan buku doa baru di Skotlandia pada tahun 1637, hasilnya adalah perlawanan nasional terhadap pengenalan para uskup dan apa yang dianggap orang Skotlandia sebagai Katolik. Pada musim semi tahun 1638, Charles menghadapi tentara pemberontak Skotlandia. Ia hanya mampu mengumpulkan tentara yang tidak berpengalaman tanpa bantuan DPR. Dan Charles I tahu bahwa pasukannya tidak mungkin menang melawan Skotlandia. Charles I setuju untuk menghormati semua kebebasan politik dan agama Skotlandia, dan juga membayar sejumlah besar uang untuk membujuk orang Skotlandia kembali ke rumah. Charles I tidak dapat menemukan uang ini kecuali melalui parlemen. Kondisi ini memberinya kesempatan untuk mengakhiri 11 tahun pemerintahan absolut oleh Charles I, dan memaksanya untuk memerintah di bawah kendali parlemen. Parlemen meminta imbalan kepada Charles I untuk menerima undang-undang yang baru, dan UU baru ini menyatakan bahwa parlemen harus bertemu setidaknya 3 tahun sekali. Dan setelah beberapa bulan, Charles I semakin jelas tidak ingin memenuhi permintaan dari parlemen, dan ia merasa tidak perlu menerima keputusan parlemen dengan ketentuan yang telah ia buat. Next. The Catholics against Protestant Britain. James I melanjutkan kebijakan Elizabeth telah menjajah Ulster di bagian utara Irlandia,
terutama dengan petani dari dataran rendah Skotlandia atau Lowlanders. Orang Irlandia penganut Katolik diusir dari negara itu, dan bahkan mereka yang pernah bekerja untuk pemukim Protestan sekarang digantikan oleh pekerja Protestan dari Skotlandia dan Inggris. Pada tahun 1641, pada saat Charles sangat membutuhkan masa yang tenang, Irlandia meledak dalam pemberontakan melawan pemukim Protestan Inggris dan Skotlandia. Beberapa dari pemberontak Irlandia mengklaim memberontak melawan parlemen Protestan Inggris, tetapi tidak melawan raja. Dan pada tahun 1642, Charles I mencoba menangkap 5 anggota parlemen di parlemen. Dan Charles ini tidak berhasil. Ya, hal itu tetap saja membuat parlemen takut dengan posisi yang ia miliki. Dan pada akhirnya London pun mengunci gerbangnya dari raja dan Charles I pindah ke Nottingham. Ia mengumpulkan pasukan di Nottingham untuk mengarahkan para anggota parlemen yang menentangnya. Pasukan yang ini tadi terdiri dari kelompok-kelompok bersenjata London. Next. Berikut ini adalah ilustrasi dari para anggota parlemen yang bertemu di Westminster pada tahun 1640. Dan mereka ingin membatasi kekuatan Charles I dan kebebasan Charles I karena ia ingin adanya pertemuan parlemen yang dapat berlangsung secara reguler. Pada akhirnya, dikarenakan pemberontakan di Skotlandia dan Irlandia, Charles pun harus menyerah kepada keinginan parlemen untuk melebarkan pemerintahannya. Next. The Royalists as King Charles I supporter. Jika kaum royalis bisa menang dengan cepat, sudah pasti parlemen akan menang pada akhirnya. Parlemen didukung oleh angkatan laut dan sebagian besar pedagang dan penduduk London. Di sisi lain, kaum royalis ini tidak punya cara untuk mengumpulkan uang, sehingga pada tahun 1645, tentara royalis ini tidak dibayar, yang mengakibatkan mereka melarikan diri, mencuri dari desa dan pertanian setempat. Dan pada akhirnya mereka kehilangan keberanian untuk berperang melawan parlemen di Naseby. Dan pada tahun 1645, tentara royalis akhirnya dikalahkan, perdagangan terputus, dan pada akhirnya parlemen pun memperkenalkan pajak baru untuk membayar peperangan. Next. Nah, di sini adalah ilustrasi dari The Battle of Naseby pada tahun 1645, ketika Charles I ini pada akhirnya dikalahkan oleh para anggota parlemen. Baik.